Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Geographic Information System atau dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu Sistem Informasi Geografis yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Gifari Firdaus, untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta. Baik, sebelum itu mari kita mengenal dulu apa itu GIS. GIS, Geographic Information System atau biasa dikenal dengan Sistem Informasi Geografis, adalah suatu media atau alat yang didukung dengan komputer untuk memetakan serta menganalisis hal dan peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Nah, jadi GIS ini adalah suatu media atau alat. Jadi dia menggunakan komputer yang digunakan untuk memetakan, untuk menganalisis kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Nah, jadi apa yang akan terjadi bisa dari pemetaan, bentuk peta, bisa dari suhu juga, dan lain sebagainya. Selain itu, GIS juga digunakan untuk menghitung serta menampilkan aspek geografis yang terjadi di muka bumi dengan beberapa metode penghitungan. Nah, ini kalau biasa kita temukan itu seperti prediksi cuaca, terus prediksi apalagi luas permukaan. Nah, ini dapat diprediksi atau dihitung dengan menggunakan GIS ini atau Geographic Information System ini. Nah, komponen yang ada di dalam GIS. Nah, di dalam GIS ini mengandung 4 komponen. Yang pertama ada hardware, yaitu perangkat keras untuk mendukung software agar dapat berjalan. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak untuk membantu perhitungan dengan metode yang ada pada GIS. Data, yaitu komponen yang dikumpulkan untuk proses analisa dan perhitungan. Dan people, orang-orang yang andil dalam perhitungan dan analisa geografis bumi. Nah, jadi komponen ini kan didukung oleh komputer, dan pasti ada hardware dan software, dan datanya untuk memprosesnya, serta yang terakhir yaitu ada people-nya atau orangnya. Nah, orang ini bisa membantu dalam penghitungan, pengoperasian komputer, bisa juga dalam penganalisaan seperti penganalisa geografis seperti itu. Jadi menghitung secara real untuk dapat dibandingkan dengan hasil yang ada pada komputer yang diproses oleh GIS ini. Nah, metode yang ada pada GIS seperti kita sudah lihat di sini ada gambar. Nah, kurang lebih metodenya seperti berikut ya. Jadi ada pertama straight data, mungkin dilihat dulu jalannya seperti apa, alur jalannya. Lalu yang kedua ada buildings data. Nah, ini jadi rumah-rumahnya, perumahan yang ada di suatu lokasi ini misalkan. Dan yang terakhir ada vegetation data, yaitu tanaman-tanamannya. Nah, baru digabungkan menjadi seperti yang di bawah, yaitu integrated data. Jadi dia dianalisa dulu satu persatu, lalu nantinya digabungkan. Nah, kan karena kalau pemetaan tidak hanya memperhatikan jalan saja, kita tidak tahu ada rumah atau tidak, ada tanamannya. Nanti kalau kita terobos kan akan menabrak gitu, tidak mungkin kan. Jadi kita data dulu satu persatu, lalu setelah didata baru digabungkan seperti ini, sehingga menjadi suatu pemetaan yang mirip dengan aslinya gitu ya, seperti itu. Nah, menuju ke tema utama kita, yaitu GIS dalam kehidupan sehari-hari nih. Jadi Geographic Information System dalam kehidupan sehari-hari ini, contoh yang paling mudahnya sekali ini adalah Google Maps. Nah, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang digunakan sebagai petunjuk arah, identifikasi kemacetan, bahkan penunjuk estimasi waktu perjalanan dengan berbagai alat transportasi yang digunakan. Ini merupakan contoh dalam penerapan GIS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Google Maps ini udah tidak asing lagi, pasti kita sering banget menggunakan. Jadi Google Maps ini menggunakan metode GIS ya. Jadi dari mulai pemetaan jalannya, lalu tanaman-tanamannya, bahkan di Google Maps pun bisa memprediksi kapan kita akan sampai, ataupun dapat memprediksi kira-kira di jalan tersebut terjadi kemacetan atau tidak. Jadi ini sudah benar-benar canggih ya kecerdasannya, jadi menggunakan GIS ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh GIS dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Google Maps ya, yang sering banget kita pakai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat pengertian umum mengenai GIS dan
kira-kira GIS itu berguna nggak sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya berguna banget ya. Salah satunya yang tadi sudah disebutkan yaitu Google Maps contohnya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.